guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, hari ini saya mau bahas tentang pendidikan di Finlandia. Apa peraturan yang sangat penting di Finlandia yang wajib dan bahkan yang harus dituruti, karena benar-benar hukumnya sangat berat ya. Bukan sangat berat sih. Jadi kan Finland ini sebenarnya simple ya, nggak terlalu ketat gitu yang kalau ke sekolah yang misalnya pokoknya peraturannya nggak terlalu ketat gitu, apalagi untuk yang masalah pendidikan. Jadi mau ke sekolah itu pakaian bagaimana, mau model rambut bagaimana, mau bentuk kepala juga bagaimana, itu nggak masalah gitu kan. Semuanya easy going lah. Nah, gurunya juga nggak mengatur terlalu gitu. Nah, tapi karena terlalu easy going gitu, sangat nggak enak ya. sangat nggak nyaman, apalagi dengan kita yang udah terbiasa dengan cara atau mengikuti pendidikan yang di Indonesia ya, yang gurunya super ketat gitu ya, yang peraturannya juga banyak yang harus dituruti, terus yang murid-muridnya pasti segan sama gurunya kan. Nah, kalau di Finlandia ini pendidikannya bagus, diakui bagus ya. Mereka nggak terlalu banyak peraturan gitu, tapi terkadang bikin kesal. Karena apa? Karena saking terlalu easy goingnya atau terlalu membebaskan, banyak muridnya yang nakal-nakal gitu. Aduh, nakal. Nakal guys. Nah, jadi karena kalau kita tinggal di Finlandia atau tinggal di negara-negara Eropa yang tidak berbahasa Inggris, sebenarnya kan banyak negara Eropa ini atau negara lain lah, banyak yang mereka punya bahasa sendiri, sama seperti kita Indonesia kan punya bahasa Indonesia, Thailand punya bahasa Thailand. Dulu sebelum saya ke Bali masih di Sumatera. Nah, jadi saya ini kan aslinya di Sumatera. Sumatera. Dolo Horas, orang Medan. Dulu aslinya. Tapi pernah bekerja di Bali. Situlah saya ketemu sama Om Jani. Nah, jadi sebelum ke Bali, mikirnya dulu kalau semua orang yang berkulit putih itu berbahasa Inggris gitu. Ternyata enggak, mereka punya bahasanya masing-masing. Dan seperti Finlandia ini yang mereka memiliki bahasa Finlandia, bahasa mereka sendiri gitu ya. Beberapa kata-katanya ada loh yang sama dengan bahasa Indonesia, kata dan artinya nanti saya kata. Nah, jadi karena bahasanya bukan bahasa Inggris, dan banyak dari mereka ini juga yang nggak bisa berbahasa Inggris ya, kecuali yang traveler atau yang muda atau yang keluarganya campur, itu baru bisa berbahasa Inggris. Jadi diwajibkan kita sebagai pendatang itu wajib belajar bahasa Finlandia. Sebenarnya bagus loh, karena kita walaupun kita belajar bahasa Finlandia, kita di sekolah selama 6 jam 5 hari dalam seminggu, 6 jam dalam sehari, dan kita dapat duit bulanan dari sekolah itu. Jadi istilahnya kita disekolahkan gratis, malah dibayar per bulannya. Nah, enak kan? Ini yang bikin kagum dan salut sama sama negara Finlandia ya, karena negaranya kecil loh, sebenarnya kecil kalau dibandingkan Indonesia, jauh lebih kecil. Apalagi Indonesia kaya ya, kekayaan alamnya. Di sini nggak ada kekayaan alamnya, paling saljunya yang kaya. Nah, jadi kita sekolah gitu. Jadi di umur kelas bahasa itu ada banyak macam-macam umur guys, kan namanya juga pendatang ya kan, ada banyak macam-macam gitu, dari umur yang paling muda yang paling tua. Nah, dan semuanya itu rata-rata pendatang gitu. Paling gurunya yang orang Finland ya, namanya juga guru bahasa, pasti yang dari warga negara situ kan, biar dia maklum. Nah, itu setelah beberapa tahun yang lalu ya. Saat ini saya masuk sekolah kejuruan, jadi juruan memasak, koki gitu. Tapi saya ngambilnya untuk jadi waitress, karena di Finland ini apa-apa butuh sekolah guys. Jadi mau jadi tukang bersih-bersih juga itu harus ada pendidikannya spesial khusus bersih-bersih, dan gajinya juga sama sih per jam. Jadi nggak masalah pekerjaannya apa, kita masih gaji kita itu dibayar
per jam, dan kita memiliki hak-hak yang sama dengan yang lain. Pokoknya mereka benar-benar respect sama apa yang kita kerjakan. Dan memang untuk bekerja bersih-bersih juga harus butuh pendidikan. Nah, jadi kan saya masuk bagi jurusan ya, ngambil bagian yang hotel dan restoran serta catering. Gitu. Jadi di situ diajari memasak untuk bagian hotel, menata meja dan sebagainya lah gitu. Nah, selama ini kan murid-muridnya saya itu gabungnya sama pendatang gitu kan, selama ini pendatang. Jadi sekarang gabungnya sama yang orang Finlandia asli. Dan itu dibagi dua grup ya, grup yang A dan grup yang B. Nggak tahu kenapa saya gabungnya ke grup yang B, yang anak-anak muda. Yang anak-anak muda ya, aduh guys, hancur, benar-benar hancur. Duh, hebat banget gurunya bisa sesabar itu ya. Kalau aku itu, betul aku lemparkan pakai, rasanya mau aku lemparkan pakai martil murid-muridnya itu. Bandel-bandel kali, teenager juga. Nah, untungnya karena badanku kecil ya kan, 149, 146, jadi 1 meter setengah kotor itu, 1 meter setengah, dikit lah, kecil lah pokoknya, pendek ya kan. Nah, orang-orang kan badannya besar-besar ya kan, gemuk-gemuk, tinggi gitu kan, wow badannya kan, makanannya keju ya kan, awak ubi, dia keju ya kan. Nah, jadi banyak orang-orang itu umurnya 16, 17, yang paling besar, yang paling tua di situ umurnya 19. Bangga pula dia bilang, aku udah tinggal sendiri, nggak di rumah mamaku lagi, kata. Aku ditanya lah umurku kan, berapa umurmu berapa kan, coba ya kan, apa lo bilang, awak udah, nggak usah lah perlu bilang ya kan umur ya kan, tapi aku kok lahiran 80-an ya kan, orangnya itu 18, udah bangga kali, apa lo aku bilang ya kan, terpaksa lah bohong awak, nggak apa-apa juga ya kan, aku bilang aja 20 tahun. Aku bilang lah umurku 20 tahun, percaya pula orang itu. Percaya orang itu. Dia bilang 20 tahun kau kan. Kupikir 15 katanya. Coba lah dulu, kalian lah dulu. Aku 20 tahun, aku bilang udah bohong itu ya. Udah berapa puluh tahun lebih muda itu. Dia bilangnya pula awak 15. Itulah kan. Itulah, tapi udah siap lo masalah umur itu ya kan. Jadi, bandel-bandel kali orang. Semalam itu hari pertama, semalam itu kan hari Senin, hari pertama. Dari hari pertama itu 23 orang muridnya yang datang. 23 orang, lumayan lah ya kan, 23 orang. Banyak lah kan hari semalam. Nah, tadi hari kedua, 8 orang yang datang, 8. Bayangkanlah, hari pertama 23, hari kedua bisa 8 orang. Berapa orang itu yang gak datang coba? Berapa orang gak datang? Bandit kali kan. Udah gitu duduk orang tuh di depan ya kan, duduk depan, aku duduk di belakang aja karena paling tua ya kan, malu awak, jadi duduk paling belakang aja gitu ya kan. Duduk orang tuh paling depan tidur pula, di tidur si Katia itu. Tidur si Katia, bandit kali, si Katia, si Erika tidur semua itu, anak itu bandit kali. Orang depan, duduk paling depan dia. Aku dulu waktu masih SD, SMP, SMA, kalau bandel-bandelnya itu ya kan, yang paling bandel itu biasanya duduk di belakang orang tuh tidur, makan di belakang, sadar ya kan dia bandel, jadi di belakang. Ini bandel di depan pula, tidur di depan. Tidur ya kan. Datang lo gurunya, baik pula lah gurunya ini, masih dibilangnya pula, Katia jangan tidur kau, kata. Udah dibilang gurunya itu kan, Katia jangan tidur kau, kata orang itu kan, muridnya nih, katanya pula, gak tidur aku, mana ada aku tidur. Bandit kali, betul lah. Kalau aku itu jadi gurunya, mau aku lempar itu langsung kok. Ingat dulu sama guru ya kan, pernah waktu SMP aku ketahuan makan di kelas. Itu pula lucu kali, pas reses nggak mau makan, udah masuk kelas lapar. Apalah nggak ngemil-ngemil dia kan, di balik meja itu makan, dilempar lah sama guru pakai penghapus dari depan itu, dilempar. Di situ dia udah tidur, jelas-jelas dia tidur, dibilangnya pula, mana ada aku tidur, jelas-jelas tidur. Sampingku lagi nggak sampingku ini lagi muridku itu murid yang satu lagi itu juga tidur juga dia. Tapi
nggak bisa ngambil foto atau ngambil video. Sebenarnya mau ke YouTube kan juga ya, mau ke vlog kan ya kan, kayak mana pendidikan di Finlandia, kayak mana sekolah penampakannya, murid-muridnya, penampilannya, rambutnya yang mulai dari cepak, mejiku hibiniu, mulai pelangi lah apalah, ngeri kali, nggak masalah gitu. Sebenarnya mau ngambil video itu cuman salah satu hukum atau peraturan yang paling benar-benar diperhatikan sama guru-guru situ atau sama-sama, itu adalah hukum sosialnya, yaitu nggak boleh ngambil foto atau merekam video seseorang tanpa persetujuannya gitu. Jadi kayak dan itu selalu dijelaskan gitu, karena hukumnya memang parah ya. Tadi juga karena mau ku ambil tadi ya kan, orang itu pas mau tidur itu, yang tidur itu kan, mau ku rekam juga, mau ku ambilkan fotonya biar kita tandai dia gitu ya kan. Tapi langsung gurunya bilang ya, peraturan sini nggak boleh ngambil foto, ada hukum sosial, kalau ada yang ngambil foto dan melanggar peraturan itu langsung berhubungan ke polisi itu. Itulah tadi kata. Jadi sebenarnya menurutku itu bagus, karena banyak kali kita orang Indonesia ini ya kan, apa-apa langsung diambilin fotonya dia. Kadang nggak suka, kadang tersinggung juga, nggak nyaman gitu loh, karena apa ya, itu kan hak kita ya, mau hak kita gitu ya. Tapi beda pula lah ya kan, kalau orang Indonesia banyak kali suka diambilin fotonya ya kan, selfie gitu ya kan, diambilin foto malah tanpa nggak ada yang apapun, malah kalau ada yang tahu saya foto langsung muncul gitu ya kan, mau untuk supaya diambil fotonya kayak gitu. Kalau di sini enggak sih, makanya tadi tuh padahal mau ngambil foto orang tuh kan, cuma langsung dibilang gurunya itu ada hukum sosialnya. Nah jadi pelajaran yang dari sini, kalau kita itu sebenarnya bagus, itu kan privacy seseorang ya kan. Ada orang yang senang ngambil foto untuk pribadi dia, tapi bukan berarti dia senang ya mau untuk dibagikan ke orang lain. Itu perlu kita contoh juga itu, karena privasi itu penting, harus kita hargai seseorang itu ya kan. Kayak aku inilah, tapi nih YouTube nggak apa-apa, mau kalian ambil pun kalian share, kalian bagikan kalian lah, mau kalian subscribe kalian lah, mau kayak mana pun kalian buat terserah kalian lah, mau kalian like, mau kalian apa ya terserah kalian lah, bagikan terserah kalian lah. Nggak akan kulaporkan kalian ke polisi, nggak kena. Yang aku kasih gini, aku kasih hati-hati nih, sarangi. Oke, itulah jadi pelajaran juga ini buat kita semua ya kan pelajaran ini. Mulailah menjaga privasi seseorang gitu, mulai dari sanksi sosial itu lah, nggak usah kita ambil foto orang terus dibagikan. Apalagi dan kasihan ya kan, ada orang-orang kecelakaan gitu, diambil videonya udah berdarah-darah pun diambil, ditolong nggak, diambil fotonya dulu. Terus ada lagi yang minta ya kan, minta mau ini foto dulu, divideokan dulu. Sebenarnya boleh, asal kita permisi itu kan, mau membagikan itu permisi atau kita jelaskan bisa nggak aku bagikan ini gitu, karena privacy kan. Sama seperti kayak kita lah itu kan, privacy, setiap orang itu pasti ada privacy ya kan. Itulah dulu pembahasan kita hari ini ya kan. Tidurlah dulu aku, besok sekolah ya kan. Anyway, kayak mana rambut kue cocoknya? Tante merah. Oke lah, besok sekolah lagi kakak ya kan dek. Umur 20 aku di sana weh. Katanya pula 15 ya kan. Ya udahlah, 15 kan aja lah ya kan. Enggak apa-apa lah 15 kan aja. Ya, makasih.